difahami oleh kita bersama bahwa iman kepada takdir adalah satu bagian akidah daripada akidah keimanan. Iman kepada takdir ini adalah cabang daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan segala asma dan sifatnya, sifat ilmu, sifat iradat, sifat qudrat, maka kita mesti beriman kepada takdir yang Allah tetapkan di jagat raya ini, termasuk kepada kita semua. Sehingga saudara-saudara sekalian, iman kepada takdir adalah wajib di antara kewajiban keimanan seorang anak manusia. Siapa orang yang tidak beriman kepada takdir, maka detik itu juga dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang yang tidak percaya kepada takdir, maka dia keluar daripada Islam. Maka sudah menjadi kelaziman bagi orang yang yakin dengan Allah, kudulah dia yakin dengan adanya takdir, saudara. Ada namanya disebut qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu difahami oleh kita sebelum saya panjangkan bahasan ini, kita harus pahami bersama saudara, ada dua pada diri kita. Saya ngomongin makhluk biar enggak ngomongin bumi, langit, kucing, cicak, semua kepanjangan menuju ke sana. Kita ngomongin kita saja, manusia, diri kita khususnya. Tidak usah komentari orang lain, biar kita lebih mudah memahami konsep takdir. Saudara sekalian, kita harus pahami pada diri kita ini ada, berbicara takdir ada dua hal. Yang pertama namanya mantiqatul jabal, ini harus pahami. Dan yang kedua ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Kita harus paham, ada namanya mantiqatul jabar dan ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Apa itu mantiqatul jabar? Di luar kendali kita, di luar kemauan kita. Ada yang terjadi pada diri kita bukan mau kita, tapi terjadi. Namanya disebut mantiqatul jabar. Yang kedua ada namanya mantiqatul ikhtiyar, di bawah kendali kita. Di bawah kendali kita tuh ada hasrat, ada keinginan, ada tindakan yang kita kerjakan. Namanya disebut mantiqatul ikhtiyar, biar kita paham. Pada bagian mantiqatul jabar tidak ada hubungan dengan ganjaran, tidak ada hubungan dengan siksa. Yang mantiqatul jabar di luar kendali kita, kagak ada ganjaran,
kagak ada dosa, kagak ada. Ini harus kita fahami betul. Mana bagian mantiqatul jabar? Kita bedah. Begini saudara, diri kita ada akal, diri kita ada akal, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ini bukan mau kita bukan, bukan. Maka ada akalnya kita, enggak ada ganjaran. Enggak ada akalnya kita, enggak ada ganjaran. Kedua, badan kita ada yang tinggi, ada yang pendek. Mau kita bukan, bukan. Kita jangkung, enggak ada ganjaran. Kita pendek, enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Hitam putihnya warna kulit kita, itu bukan mau kita. Namanya masuk mantiqatul jabar. Lahir kita di Karang Tengah, bukan di Arab, itu juga bukan mau kita. Tapi ada kekuatan lain yang menetapkan, menghendaki kita lahir di Karang Tengah. Itu namanya disebut mantiqatul jabar. Lahir kita di Karang Tengah, enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Lahir kita di Arab, enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Sebab itu mantiqatul jabar. Kita lahir dari bapak kita yang namanya Mamat, ibu kita yang namanya Indun. Itu juga enggak ada ganjaran, bukan mau kita. Ada Tuhan yang menetapkan itu. Jangan bertanya kenapa saya tidak lahir dari butin kayak Tony, mau masuk penjara. Nggak usah pakai begitu-begitu. Kita ini bukan mau kita semuanya. Kita lahirnya di timur, bukan di barat. Itu bukan mau kita. Keseluruhan yang ada ini murni. Ada zat lain yang punya kudrat, punya iradah, punya ilmu dan tentu hidup, yang menghendaki kita seperti ini. Itulah namanya mantiqatul jabar. Di luar kendali kita. Ini enggak ada ganjaran, ini enggak ada dosa. Allah nyatakan dalam Al-Quran pada surat apa itu, Qasas ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu, Dia mencipta apa yang Ia kehendaki, apa yang Ia pilihnya. Tidak ada pilihan bagi mereka. Kita nggak punya pilihan. Ada yang laki, ada yang perempuan, semua murni pilihan Allah. Tidak ada ganjaran, tidak ada dosa. Karena kalau ada ganjaran buat Allah, kan Dia yang mau, bukan mau kita. Begitu juga terhadap apa yang berlaku pada diri kita di luar ini. Kayakah kita, miskinkah kita, enggak ada ganjaran. Jangan dikata jadi orang kaya ada ganjarannya, jangan dikata jadi orang kaya ada dosanya, jangan dikata jadi orang miskin ada ganjarannya, jangan dikata jadi orang miskin ada dosanya. Enggak ada hubungan. Dia menetapkan kaya kepada kita, Dia menetapkan miskin kepada kita, bukan pilihan. Itu mau Dia. Di luar kita punya mau, bukan mau kita. Ganjaran dan dosa
adanya pada mantiqatul ikhtiyar, sikap apa yang kita pilih. Begitu, sikap apa yang kita pilih. Kalau kaya, sikap yang kita pilih sombong, ada dosa. Kita kaya, sikap yang kita pilih adalah tawadhu, rendah hati, ada ganjaran. Miskin, sikap yang kita pilih adalah mengeluh, ada dosa di sana. Miskin, sikap yang kita pilih adalah qanaah, merasa puas, cukup dengan pemberian Tuhan, ada ganjaran. Itu masuk mantiqatul ikhtiyar. Begitu. Bukan pada mantiqatul jabal. Dia menetapkan sehat, sakit, semuanya adalah ketetapan yang dia mau. Jatuh kita dari pohon, begitu. Dagang kita rugi, begitu. Kita nyalon dewan enggak jadi, itu di luar kendali kita. Begitu, dagang kita rugi, di luar kendali kita. Pohon udah kita siramin, belum ada yang nawar juga, bukan mau kita, tapi terjadi. Berarti ada zat lain yang punya mau. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menetapkan takdir. Ada takdir yang terjadi pada diri kita. Itu namanya disebut mantiqatul jabal. Di luar itu, saudara, ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Kita sebagai manusia, Allah kasih akal dengan kebebasan yang diberikan oleh Allah luar biasa kepada kita. Kita punya keinginan yang luar biasa banyaknya di dalam diri kita. Ini yang ngaji nih punya keinginan enggak? Punya keinginan, punya pengetahuan enggak? Punya. Punya kemampuan enggak? Punya. Dari kemampuan, keinginan, pengetahuan ini diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau dia pilih iman, siapa mau dia pilih kufur. Ini namanya mantiqatul ikhtiyar, kebebasan. Siapa mau dia pilih ibadah, siapa mau dia pilih maksiat, siapa mau dia pilih syukur, siapa mau dia pilih kufur. Itu ada keinginan itu di dalam diri kita. Namanya disebut mantiqatul ikhtiyar. Maka saudara, keimanan kepada takdir tidak boleh menghalangi muslim di dalam bergerak dari mulai mata melek sampai mata merem lagi. Sebab takdir tidak ada yang menghalangi gerak-gerik muslim, tapi takdir selalu menolong, membantu keinginan muslim. Apa yang dia inginkan, takdir akan membuka tabirnya. Apa yang diinginkan itu terwujud atau tidak, itu bukan bagian kita, bagian Tuhan. Bagian kita dari kemampuan lokal, ekspresikan itu, manfaatkan itu, silahkan. Maka dalam Al-Quran, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Keuntungan bagi dia kalau dia kerjakan, kerugian bagi dia kalau dia kerjakan. Begitu. Ini namanya disebut mantiqatul ikhtiyar. Kebanyakan muslim kenapa hidupnya gagal? Kebanyakan muslim kenapa hidupnya tak bahagia? Kebanyakan muslim kenapa hidupnya mundur dan banyak frustasi? Sebab dia pada bagian mantiqatul ikhtiyar, dia percaya pada bagian takdir, tapi kurang menjalankan pada ayatus sunan, pada hukum-hukum ketetapan Allah. Muslim
banyak yang mundur. Kenapa? Karena bersandar kepada takdir, tidak memahami konsep hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ini yang menyebabkan muslim jadi mundur. Kita percaya rezeki diatur oleh Allah, itu bagian keimanan kepada takdir. Tapi karena kita diberikan mantiqatul ikhtiar, kita enggak boleh bersandar pada itu. Bagaimana bila seorang petani pengen mendapatkan panen, maka dia hukum alamnya kudu ngolah, nyangkul sawah ladangnya, diolah dengan bagus, ditanamkan benih, nanti Allah yang memunculkan buahnya. Begitu orang dagang, kalau dia pengen untung, dia buka warung, buka dagangan, nanti kemudian Allah yang memunculkan untung. Ini namanya disebut ayatus sunan, hukum alam, hukum kausalitas. Bagaimana bila seorang pedagang nyontok perilaku kita? Kata si pedagang, kata kita rezeki mau dijamin sama Allah. Kata yang dagang di Tanah Abang, dah tidur aja. Orang untung juga Allah udah tetapin, tidur aja. Petani nyontok kita juga. Kata petani, lah panen enggak panen ditetapin sama Allah, walaupun tidur. Kalau kata Allah panen, panen. Hancur dunia ini. Tapi mereka tidak kayak kita. Kita bersandarnya sama takdir, dan itu yang membuat kita mundur. Rezeki dijamin, itu benar adanya. Rezeki kita dijamin, benarkah rezeki dijamin? Benar adanya, bahwa rizki dijamin, tapi ada koma, belum titik. Ada rezeki yang dijamin bagi orang malas lain, ada jaminan Allah rezeki bagi orang sungguh-sungguh lain, ada rezeki bagi orang yang tidur mulu ngarepin hujan duit dari langit lain. Ini beda-beda. Maka muslim tidak boleh dia bersandar kepada takdir. Takdir ini hikmahnya, kenapa kita perlu beriman kepada takdir? Supaya kalau kita bahagia tidak kelewat batas. Kenapa kita iman kepada takdir? Supaya kalau kita bersedih tidak kelewat batas. Kalau kita gagal enggak frustasi. Kenapa? Ini kan takdir hari ini, bukan takdir besok. Ini kegagalan yang, keberhasilan yang tertunda. Besok kita bisa berhasil. Saya percaya saya bisa, sebab Tuhan saya maha kuasa, Nabi saya luar biasa. Maka dari sini tidak ada yang ngandelin takdir. Enggak kayak kita. Banyak muslim tidak mau ibadah, enggak mau sholat. Emang apa? Dijawab, pokoknya kalau orang Islam mau pasti masuk. Kalau orang Islam pasti masuk surga. Ini namanya pemahaman takdir sepotong. Padahal nabinya dia yang sangat istimewa, sholat sampai kakinya bengkak. Dan nabinya dia juga yang bilang, orang kalau muslim masuk surga. Maknanya kalau sampai mati bawa iman menurut Allah, bukan menurut kita. Begitu. Maka karena itu Nabi ibadah dengan sungguh-sungguh untuk mengejar sebuah impian. Enggak kayak kita tidur doang. Yang penting muslim, KTP-nya Islam. Padahal kalau udah mati itu KTP ditukar di kelurahan buat ganti TP ujung lo. Jadi bakal di sini ya. Begitu saudara. Islamnya nggak dibawa tuh KTP. Itu begitu. Saudara sekalian, kita harus memahami. Dan banyak muslim
yang gagal pada berbicara takdir. Kalau dia males ibadah, dia jawabnya takdir, dan ini keliru. Contoh, bang ngaji malam apa? Malam Rebo. Lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh ngomong begitu tuh dosanya ditumpahin ke bumi enggak muat. Gede banget ngomong begitu. Kenapa? Dosanya besar karena dia kemalasan dia beribadah disandarkan kepada Tuhan. Yang kayak begini sikap enggak benar. Jawab aja jujur, sorry bro, gua malas. Udah gitu aja. Jawab yang bener aja. Gua malas. Jangan nyalain Allah. Itu nyalahin Allah. Nih gara-gara Allah nih kagak kasih hidayah. Ntar juga kalau Allah nih udah baik sama gua, udah ngasih hidayah, gua ngaji, Allah disalahin. Nyalahin Allahnya itulah yang dosanya bila ditumpahin ke bumi kagak muat. Yang kayak begini biar sadar, cara nyadarinya gampang. Suruh kerja di rumah kita, ditanya berapa mau gajinya, kata dia UMR, ayo baik deh 4 juta sebulan, jadi. Suruh kerja di rumah kita, suruh ngapain? Duduk aja di kamar, dikunciin pintunya dari pagi sampai jam 2, jangan dibuka-buka. Kata dia, Pak lapar. Kita jawab, lu jangan minta-minta makan sama gua. Kalau Allah kasih hidayah, gua ntar kasih makan lu. Begitu. Tunggu dulu sampai seminggu aja yang kayak begini nih. Kira-kira bagaimana? Modalnya, modal. Orang kalau pengen kenyang kudu makan. Orang kalau pengen kenyang kudu makan. Orang kalau pengen dapat hidayah kudu ngaji, bukan ditungguin. Kalau pengen dapat hidayah ya ngaji, bukan ditungguin, nungguin hidayah. Ya gak bisa. Kudu berupaya. Karena kita ada mantiqatul ikhtiyar. Lihat para sahabat sukses semua, dia percaya sama takdir, tapi dia tidak nyandar sama takdir. Urusan perintah dan larangan tidak boleh kita masuk pada mantiqatul jabar, tapi masuknya pada mantiqatul ikhtiyar. Urusan musibah baru kita boleh menyandar pada mantiqatul jabar. Kita udah naik motor, hati-hati jatuh, ditabraklah dari belakang, maka kita harus kata, emang ada ketetapan dari Allah, biar kita gak frustasi. Kalau gelas kita pecah, daripada kita marah-marah, pecah juga oleh pembantu kita. Mbak, tahu nggak ini gelas? Gaji lu sama harga gelas ini masih mahalan gelas. Ini belinya dari Singapura. Di samping nyakitin, gelas enggak utuh juga. Kita timbang, ini mantiqatul jabar. Yakin pembantu kita juga enggak pengen mecahin gelas, tapi qadarullah gelasnya pecah. Kita ngomong yang halus saja, lain waktu hati-hati Mbak ya. Itu aja udah cukup sebagai pukulan buat dia, tanpa perlu kita ngomong gaji lu sama gelas ini mahal gelas, lu jual gelas aja kerja jangan gua, kata dia begitu nantinya. Maka kita harus paham,
mantiqatul jabar, mantiqatul ikhtiyar. Begitulah kita dalam hidup. Ini orang nih pinter. Pinter apa? Pinter ngutang. Kalau ngutang pinter, tapi bayar enggak pinter. Udah tahu tuh, orang juga udah bilang si ini nih pinternya ngutang. Kata kita, siang gua sama dia, gua pinjemin dah, siang. Kan orang muslim kudu sianan sama dia. Kelihatannya bagus, ujungnya kagak bayar. Salah kita, jangan salahin orang. Kan udah dibilang ini orang nih pinter. Pinter apa? Ngutang, enggak pinter bayar. Salah kita. Kalau ada orang itu pinternya ngutang, utangnya di mana-mana, di mana, kalau kita pinjemin lagi, namanya kita membuat dia berdosa. Maka kita yang bantuin dia dosa jadi dosa. Maka yang masuk neraka duluan kita yang apa? Yang jorokin dia masuk neraka lebih lama. Kan udah ngutang kemana-mana. Kalau mau kita tahu dia suka ngutang mulu, kasih aja. Pinjam 10 juta, 5 juta, kasih aja Pak, ini aja buat beli rokok 100.000. Bebas kita, nggak ada tuntutan. Daripada kita malam nggak bisa tidur, meremelek, itu orang ya, ngapa kayak begitu sama gua? Padahal gua udah puasa Senin Kamis, gue udah tahajud, gue udah baca ratib lagi, ngapa begitu? Nyalain Allah. Tapi yang salah adalah kita. Istighfar, ya Rabb, maafin saya udah salah. Jangan, kan kalau udah niat nolong, bukan nolong begitu. Karena kita kalau nolong aja, kan kita diiming-iming sama dia. Kalau dulu masih sekian, nanti keuntungannya sekian, baru kita lumayan juga ini. Itu dia tuh yang salah, namanya salah prediksi kita. Ini nggak benar ini. Kita harus paham dalam hidup. Ini kita dipinjemin sama teman kita. Karena teman kita, bang, pinjem duit berapa? 100 juta. Oh, 100 juta, baik. Nanti keuntungan usahanya, bang, pokoknya tiap bulan saya kasih abang 3 juta. Oh begitu, tiap bulan. Ayo baik. Maka kita pinjamin 100 juta. Baru juga 2 minggu udah dikasih 3 juta. Kata kita, luar biasa. Udah 3 juta aja, lumayan ini. Bulan besok 3 juta lagi, udah 6 juta. Ini kalau saya tambahin lagi 100 juta berarti 6 juta di gua. Dia kata paham, 3 juta yang dikasih ini bukan untuk balikin duit kita, baru 6 juta. Habis itu dia hilang. Gitu. Kita bakal ngomongin untung kalau duit 100 juta itu udah balik dulu. Lebih dari 100 juta, lebih 3 juta, baru itu untung. Jangan ngomong untung, duitnya kagak ada modalnya. Begitu. Ini loh 3 juta. Dan itu banyak muslim kejebak kayak model begitu, tidak paham tentang ayatul qadar, tidak mengerti tentang takdir. Begitu mengertinya sama iming-iming, begitu iming-iming. Itu muslim, dan ini salah dalam sikap hidupnya. Nah, balik rukun iman yang keenam adalah percaya dengan adanya takdir. Lalu takdir itu apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, menurut Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fashni, maksud iman kepada takdir, kita kudu tertanam dalam hati sanubari kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan
yang baik, yang buruk sebelum kita dicipta, sebelum apa-apa, sehingga segala yang ada tidak akan keluar dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang nih saudara, dari umur 4 bulan 10 hari di rahim ibu kita udah ada catatannya. Ini orang waktu dikasih ruh nanti umurnya sekian, nanti dia bakal begini, dia bakal ikut ngaji malam Rebo, ngajinya di Masjid At-Taqwa, itu enggak bakal geser. Ngajinya di Masjid Taqwa, maghrib ngajinya nyender, ngantuk, itu enggak bakal meleset. Catatan apanya aja enggak bakal meleset. Dari 4 bulan 10 hari waktu kita di rahim ibu kita dagang, kita untung, dagang kita rugi, segala garis apa yang kita ada Allah tahu itu. Inilah skenario Tuhan, semuanya udah rapi. Maka hidup muslim itu enak begitu, semuanya ada ketetapan Tuhan, ketetapan ada diatur. Sampai kita punya bininya si Anu, yang bininya cerewet banget sama dia, pegel di rumah mulu, mendingan ngaji, puyeng kalau di rumah diomelin bini mulu. Itu ada catatannya. Yang kayak begitu enggak bakalan lepas. Segala catatan-catatan, kita untung, kita rugi, kita sehat, kita sakit, segalanya ada. Cuman kita nggak tahu besok kita dagang untung apa rugi, kita nggak tahu. Maka kita nggak boleh nyandar sama takdir, tapi kita kudu menggunakan mantiqatul ikhtiar, kemampuan lokal yang ada, gunakan oleh kita, diarahkan kepada sesuatu yang di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita. Maka kita wajib meyakini ini, adanya takdir tanpa perlu dalil-dalil. Udah cukup percaya ada namanya suratan takdir. Udah ada. Begitu. Udah ada. Begitu. Namun kata Syekh Nawawi, menurut Sayyidi Syekh Abdullah Al-Mirghani, iman kepada takdir harus tertanam di dalam hati sanubari seorang muslim, bahwa apa saja yang telah terjadi dan akan terjadi di masa mendatang, semuanya alur skenario dari Tuhan, yang kalau menghendaki sesuatu menyatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa saja yang enak, yang enak, manfaat, madarat, positif, negatif, manis, pahit, semuanya ada. Semuanya ditetepin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku pada kita, semuanya tidak akan lepas pada ketetapan Allah. Cuman cara kita menyambutnya ini tidak boleh salah, menyambut ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah itu ada 4 macam. Ada ketetapannya taat, kedua ada ketetapan maksiat, ketiga ada ketetapan nikmat, keempat ada ketetapan musibah. Bila ketetapan Allah adalah taat, tugas kita dengan mantiqatul ikhtiarnya adalah menyambutnya dengan sungguh-sungguh penuh keikhlasan. Itu namanya disebut menyambut ketaatan. Kayak ngaji, nguping doang berat kita, kurang ketangkep sama kuping kita, kudu nyatet.
Begitu, itu namanya menyambut dengan kesungguhan, penuh keikhlasan. Sholat sungguh ikhlas. Kalau ketetapannya adalah maksiat, kita mabok umpamanya, maka cara menyambutnya kita buru-buru bertaubat, penuh penyesalan. Itu namanya menggunakan mantiqatul ikhtiar, biar kita benar. Begitu. Jangan kita bersandar, bang jangan mabok, lu jangan larang-larang gua mabok, ntar juga kalau gua dapet hidayah gua berhenti. Ini namanya salah dia menyambutnya, dosa dia, dosa dengan berkata begitu. Kalau ketetapannya nikmat, dagang kita untung, badan kita sehat, istri kita baik, anak kita nurut dan seterusnya, cara nyambutnya dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan itu, karena itu murni pemberian Allah kepada kita. Bila ketetapannya adalah musibah, maka menyambutnya dengan sabar penuh ikhtiar. Musibah kayak kita, kepengenan kita nih yang ngaji, saya mau tanya, pengen kaya, pengen miskin? Saya mau tanya nih, yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Oh, berarti ada mantiqatul ikhtiar. Kita pengen kaya, baik. Tuh pengen kaya tuh dari hati apa dari mulut? Serius apa kagak? Hah? Serius apa kagak? Serius, baik. Pengen kaya, serius dari hati. Udah kaya belum? Hah? Udah kaya belum? Hah? Udah kaya belum? Belum. Udah kaya belum? Belum. Kalau udah kenapa pengen kaya? Begitu. Udah kaya belum? Belum. Belum kaya. Makanya kepengen kaya. Sholat duha yang dikerjakan minta apa? Minta kaya. Baca waqiah tiap malam minta apa? Minta kaya. Baca ratib yang dikerjakan minta apa? Kaya. Baca sholawat yang dikerjakan minta apa? Kaya. Tapi dikasihnya miskin. Dibalik, mintanya dibalik. Minta miskin biar dikasih kaya. Cuma takut manjur. Ini nih yang gak benernya. Kenapa waktu minta kaya nggak yakin? Begitu. Yang begitu. Kalau Nabi miskinnya pilihan, mantiqatul ikhtiarnya digunakan pengen miskin, itu Nabi. Maka doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waqsurni ghadan ma'azumratil masakin. Itu doa Nabi. Mau ngamalin nggak? Saya mau bagi nih. Ogah. Siapa yang bilang ogah itu? Lah kita minta kaya dikasihnya miskin, berarti dibalik, minta biar dikasih kaya, cuma takut manjur. Ngeri. Kalau Nabi mau miskinnya pilihan, kalau kita miskinnya terpaksa, pengennya kaya. Maka karena itu boleh kita berkeinginan, boleh, tapi harus didukung oleh ikhtiar yang mantap. Kita kudu percaya pada ayat takdir, tapi kudu percaya juga pada hukum alam, ketetapan Allah. Kudu maksimal kita, jangan berleha-leha kita. Kudu digunakan waktu yang ada untuk mencapai sebuah keinginan. Maka itu namanya mengerti tentang takdir. Singkatnya,
dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Imam Ahmad juga di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya, Imam Malik dalam Muwatta'nya, Nabi bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadar hatal ajzu wal kais. Segalanya ada ketetapan Allah, hatta kita tidak berdaya, hatta kita lemah, hatta kita pintar, lulus, tidak lulus, semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Hakim dalam mustadraknya, dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abdun billah hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Seorang hamba tidak dihitung beriman kepada Allah sebelum dia beriman kepada takdir yang enak maupun yang enaknya. Maka iman kepada takdir adalah kewajiban bagi seorang anak manusia. Siapa yang tidak percaya sama takdir, maka dia kafir detik itu juga. Suratan ketetapan Allah itu ada, kita kudu yakini itu dan kita kudu percaya, sehingga hikmah daripada iman kepada takdir. Kalau sekarang dagang kita untung, ini ketetapan Allah, sehingga kita enggak mau sombong. Allah yang ngasih, bukan gue. Begitu. Kalau dagang kita rugi, kita enggak frustasi, apatis, putus asa habis-habisan, karena masih ada hari esok. Takdir hari ini tidak mengenakan, moga takdir esok dari Allah mengenakan. Muslim hidup jadi tegar, Muslim hidup jadi sabar, Muslim hidup tidak sombong. Dari sinilah akhlak-akhlak mulia keluar pada Muslim ketika dia memahami pada iman kepada takdir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita semuanya kemantapan iman kepada takdir ini, sehingga hidup kita penuh bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa, silakan.